Shalom, puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, yang mengikuti live streaming, dan Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Puji nama Tuhan, pada kesempatan malam hari ini saya mengucap syukur diberi kembali kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kesempatan ini saya mau memberikan satu yang saya sudah pelajari. Ya, saya beri tema khotbah pada kesempatan malam hari ini, tetap tenang. Ya, tetap tenang. Katakan bersama saya, tetap tenang. Tetap tenang. Tetap tenang. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan saya ambil di 1 Korintus 10 ayat 12 sampai yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat 12 sampai yang ke-13, ya. Saya bacakan buat saudara semua. Puji nama Tuhan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-12 sampai 13. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, pada kesempatan hari ini saya ambil khotbah temanya di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 sampai 13. Kalau kita baca semua perikop ini, Rasul Paulus mau mengingatkan jemaat di Korintus tentang hal-hal yang sudah dilalui bangsa Israel. Jadi selama, kalau di ayat-ayat pertama sampai 11 itu diceritakan bahwa Israel itu menghadapi pencobaan. Mereka juga mengalami mujizat luar biasa, saudara. Tapi berulang kali dijelaskan mereka jatuh. Mereka jatuh kembali dalam dosa, mereka menyembah berhala, mereka melakukan segala perkara yang tidak dikehendaki Tuhan. Ya, kalau dibaca di ayat-ayat, ya, dan mereka semua, ayat yang keempat, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang begitu mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sesungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Alasannya, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ya, tema khotbah pada hari ini yaitu tetap tenang. Maksudnya apa? Nanti kita belajar apa yang kita bisa ambil dari peristiwa ini. Ya, kalau kita baca di ayat yang ke-12, saya bacakan ulang. Sebab di zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi kita harus berhati-hati. Ya, sebelum kita bahas tentang temanya tetap tenang, kita belajar untuk berhati-hati. Ya, saya memberikan pertanyaan kepada ayat ini. Bagaimana kita harus berhati-hati supaya tidak jatuh? Sama seperti bangsa Israel? Jawabannya ada 3M, saudara. Saya beri 3 poin, ya, 3M. Yang pertama, mengerti pencobaan itu biasa-biasa. Pencobaan-pencobaan itu biasa dan tidak melampaui kekuatan. Jadi yang M pertama, mengerti pencobaan itu biasa. Yang M kedua, bagaimana kita harus berhati-hati supaya tidak jatuh, mengerti bahwa Allah itu setia. Dan M yang ketiga, mengerti bahwa Allah sediakan jalan keluar. Ketika kita melakukan ketiga M ini, kita bisa tenang. Ya, nanti saya jelaskan aplikasinya, apa yang kita bisa pelajari dari 3M ini. Ya, masuk dalam poin pertama, bagaimana kita harus berhati-hati supaya tidak jatuh. Poin yang pertama, mengerti pencobaan-pencobaan itu biasa. Ya, ayat yang ke-12, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Bahkan kekuatan manusia dibilang.
ya. Seringkali kita merasakan wah berat ya. Hari-hari ini juga begitu berat ya. Semuanya wah ekonomi Indonesia turun ya, semua kacau dan lain sebagainya. Dan banyak orang sakit, ketakutan, khawatir di mana-mana. Tapi firman Tuhan bilang ya, pencobaan-pencobaan itu yang kita alami tidak melebihi batas kemampuan manusia. Artinya apa? Pencobaan-pencobaan yang alami ini bisa kita lewati asal kita mau, asal kita mengerti bahwa pencobaan itu biasa. Ada satu kata-kata yang sangat saya senangin ya, masalah besar, tapi Allahku lebih besar daripada masalah. Wah keren sekali ya. Orang kalau bilang itu yo gampang ngomong tok, ngelakon ini angel ya. Kalau bahasa Jawanya bilang gitu ya. Artinya iya gampang kalau cuma bilang, tapi melakukannya susah. Nah, karena di mindset kita, di pikiran kita selalu masalah, dan masalah. Jadi kita nggak fokus sama Tuhan, tapi fokus sama masalah. Nah, ini yang membuat Israel juga jatuh. Kalau kita lihat di ayat-ayat yang di atas, ya kalau kita lihat di kejadian keluaran ya, bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka menghadapi masalah, dapat mujizat dari Tuhan. Masalah lagi, bersungut-sungut, Tuhan tetap mengasihi, kasih mujizat lagi. Ada masalah lagi, bersungut-sungut lagi, terus seperti itu polanya. Kalau kita belajar di kitab Keluaran, ya. Tapi kita belajar mengerti bahwa pencobaan itu biasa. Banyak orang yang jauh lebih mengalami pencobaan lebih berat dari kita. Tapi seringkali kita merasa mengasihani diri, wah pencobaanku berat, ya. Dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan kita ingat, pencobaan itu bukan dari Allah. Kita jangan sampai kalau ada pencobaan seperti bangsa Israel yang selalu menyalahkan Allah, bersungut-sungut dan lain sebagainya. Ingat, pencobaan itu bukan dari Allah. Kalau kita belajar di kitab suci ya, di Yakobus bilang Allah tidak mencobai. Artinya bukan Allah yang mencobai. Ya, Allah mengizinkan pencobaan hadir dalam hidup kita supaya ada sesuatu kebaikan yang dikerjakan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini orang mungkin dulu ya sebelum ada virus corona ini orang banyak di seluruh dunia orang mati ya udah biasa, oh ya wajar ya. Sehingga banyak orang-orang yang menganggap udah hidup aja enak, nanti mati masih lama ya kan. Nggak memikirkan kematian, nggak memikirkan kekekalan ya. Tapi sekarang ketika ada virus corona orang mulai berpikir soal kekekalan ya, soal kematian, mulai berpikir seperti itu ya. Jadi di balik pencobaan ada sesuatu yang kita pelajari. Mengerti pencobaan itu biasa-biasa. Poin yang kedua, mengerti bahwa Allah itu setia. Ini juga sangat penting ya. Saya baca kelanjutannya di ayat yang ke-13. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jangan lupa Allah kita setia. Bukan ketika kita setia ya. Kalau kita belajar firman Tuhan gak ada ayat Allah setia ketika kita setia, tidak. Tapi Allah setia meskipun kita tidak setia. Luar biasa Allah kita. Orang Kristen harusnya berbangga punya Allah yang sangat mengasihi, sangat setia. Meskipun kita sendiri kadang masih jatuh, kadang-kala kita masih kurang setia dengan Tuhan. Tapi luar biasa, oleh karena kemurahan Allah, Dia tetap mengasihi kita. Anugerahnya kita tahu dari apa? Ketika Dia mati di kayu salib, ya Allah yang maha kuasa itu turun, Sang Putra berinkarnasi menjadi manusia. Bayangkan Allah yang jadi manusia, Dia rela menanggung yang Dia tidak berdosa tapi dijadikan dosa untuk menanggung setiap dosa kita, dan mati di kayu salib menebus segala dosa kita, dan bangkit kalahkan maut karena Dia Allah.
dan naik ke surga, sediakan tempat buat kita. Bukan sampai situ saja, Dia mengirimkan Roh Kudus membantu kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, untuk memampukan kita yang dulu membenci kebenaran tapi mencintai dosa, dibalik kita membenci dosa, mencintai kebenaran, melakukan kebenaran itu. Luar biasa, Allah itu setia, saudara. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kesetiaannya tetap. Mungkin teman kita bisa meninggalkan kita, sahabat bisnis, rekan bisnis bisa menjatuhkan kita, bahkan keluarga kita bisa menjatuhkan kita. Ya, anak, orang tua sendiri menjatuhkan anak-anak, menjatuhkan orang tua, dan lain sebagainya. Tapi ingat, kita punya Allah yang tetap setia. Ya, ketika kita mengerti bahwa Allah itu tetap setia, ya, kita tidak akan jatuh. Kita punya pegangan yang kuat. Ya, dan poin yang ketiga, mengerti bahwa Allah sediakan jalan keluar. Mengerti bahwa Allah sediakan jalan keluar. Puji nama Tuhan. Ayat selanjutnya, ya, tetap di ayat 13. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, tapi kapan Tuhan? Kapan? Ingat ada lagu, saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ada kairosnya Tuhan, saudara. Waktunya Tuhan. Jangan mau-maunya kita, saudara. Kehendak Tuhan yang jadi. Kalau kita belajar di doa Bapa kami, seringkali kita memaksa kehendak kita. Kita nggak tahu rencana Tuhan, saudara. Sama seperti orang Israel, mereka bersungut-sungut memaksa Tuhan, minta-minta. Wah, doanya itu memaksa Tuhan. Tapi kita sadar, kita belajar merendahkan diri kita bahwa Tuhanlah yang berkuasa, Tuhan yang sempurna, ada rencana yang baik di balik segala sesuatu. Kita belajar, ya, dari 3 hal ini, 3M. Bagaimana kita berhati-hati supaya tidak jatuh. Yang pertama, mengerti pencobaan-pencobaan itu biasa. Mengerti bahwa Allah itu setia. Mengerti bahwa Allah sediakan jalan keluar. Kita bisa tarik 3 pelajaran, saudara. Praktek apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Yang pertama, kita akan tenang jalan hidup. Gak perlu bingung, ya. Kita persiapkan apa yang kita bisa, tapi tenang. Karena apa? Kita sudah tahu 3M. Kita mengerti pencobaan itu biasa, mengerti bahwa Allah itu setia, dan mengerti bahwa Allah sediakan jalan keluar. Yang kedua, aplikasi apa yang kita dapat pelajari dari 3M ini? Gak perlu memaksa Tuhan, ya, karena semua dalam taraf kekuatan kita. Tuhan memampukan kita untuk bisa mengatasinya. Jangan suka shortcut. Shortcut itu artinya jalan pintas, saudara. Jangan suka kita minta jalan pintas. Karena ada satu perumpamaannya, ketika kepompong itu, ada seorang anak kecil yang kepompong, wah, ini mau jadi kupu-kupu. Dia gunting, dan gak lama kupu-kupunya gak bisa terbang. Sayapnya layu. Karena apa? Karena kupu-kupu itu gak melewati proses yang harus dia lewati. Akhirnya anak ini jadi sedih. Ya, sama seperti kita. Seringkali kita minta jalan pintas sama Tuhan. Tuhan cepat, Tuhan cepat, Tuhan cepat, cepat, cepat. Tapi kita boleh belajar. Yang ketiga, kita sabar menanti. Ketika kita nggak memaksa Tuhan, kita bisa melakukannya dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, melewatinya dan menunggu dengan sabar jalan Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, saudara. Saya jujur ngomong di balik mimbar ini gampang, lebih mudah. Tapi ketika saya pelajari, saya juga mendapatkan sesuatu yang saya harus ubah. Berat, saudara, untuk berubah itu berat, perlu proses. Tapi yuk kita sama-sama belajar untuk mengerti
Pencobaan itu biasa-biasa. Mengerti bahwa Allah itu setia, mengerti bahwa Allah sediakan jalan keluar. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, Tuhan pasti lakukan apa yang Dia bisa lakukan, yang Dia akan lakukan untuk kita. Waktu Tuhan pasti terbaik. Tetap tenang dan berhati-hati. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan gak saya panjangkan. Kita angkat satu pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik.